warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Deoseta. Yang mau berkunjung, aku sertikan linknya, bisa dilihat di deskripsi. Kisah yang menceritakan kejadian yang terjadi di daerah Lamongan tentang seorang santriwati yang dihidupkan keluarganya untuk balas dendam. Mari kita dengar kisahnya. Santri Herlina dihidupkan kembali untuk membalas dendam. Mereka menggali kembali jasad Herlina dan menemukannya dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka pun membawa jasad itu ke seorang dukun untuk dihidupkan kembali di suatu tempat di pondok pesantren. Sudah hampir 2 jam Herlina tidak keluar dari kamar mandi. Merasa ada yang aneh. Santriwati yang menemani Herlina pun memaksa untuk membuka pintu kamar mandi itu. Tapi bukan Herlina yang mereka temukan, melainkan sosok hantu wanita berpakaian merah dengan gigi taring yang tertawa. Suatu tempat Lamongan, Jawa Timur. Sudah beberapa bulan keadaan di salah satu pesantren Lamongan, Jawa Timur terasa mencekam. Beberapa kejadian tak masuk akal terjadi secara berurutan di sana dan tak jarang juga memakan korban. Beberapa santri berkesimpulan akan satu sosok yang mungkin bertanggung jawab atas semua kejadian itu, namanya Herlina. Herlina adalah seorang santriwati yang dikenal cukup rajin dan pintar di pesantren tempat ia menimba ilmu. Namun setiap saat yang ia kerjakan itu dianggap teman-temannya sebagai ajang untuk mencari muka kepada ustadz atau petinggi pondok. Hal ini menyebabkan Herlina sering sekali dibully dan dijauhi oleh teman-teman santrinya. Untuk mendapatkan perhatian lebih, Herlina memikirkan sebuah kenakalan agar diperhatikan oleh ustadz. Ia berpikir nanti setelah melakukan kenakalan tersebut, ia akan meminta maaf dan masalah akan selesai begitu saja. Ia memang dianggap cukup aneh oleh teman-temannya. Kadang saat diejek, bukannya sedih, ia malah tertawa dan tidak sakit hati. Saat pengajian malam bersama, Herlina masuk ke kamar seorang kiai dan mengambil cincin milik istri kiai tersebut. Setelah pengajian itu selesai, istri seorang kiai itu berteriak histeris ketika menyadari cincin berharga miliknya telah hilang. Hal itu langsung membuat heboh seisi pesantren pada malam itu dan membuat seluruh guru melakukan pemeriksaan milik semua santri. Istri seorang kiai yang terus marah dan memaksa semua santri pada malam itu untuk mengaku, membuat situasi pada malam itu semakin tegang. Herlina yang melihat kejadian itu kaget karena awalnya mengira hal yang dia lakukan itu tidak akan berakibat separah itu. Salah satu guru kemudian menemukan cincin milik istri seorang kiai tersebut di tas milik Herlina dan langsung berteriak memanggil namanya dengan keras. Mendengar teriakan itu, Herlina langsung melarikan diri dari pesantren tersebut pada saat itu juga. Namun kejadian naas dialami oleh Herlina saat dirinya terpeleset dan terjatuh dari tangga gedung pondok. Hal itu pun menyebabkan Herlina terbunuh. Melihat Herlina tewas karena kecelakaan, bukannya melaporkan kejadian tersebut ke petinggi pondok, petugas keamanan itu malah diam-diam menguburkan Herlina. Lalu petugas tersebut pun membuat laporan palsu ke petinggi pondok jika Herlina telah kabur karena ketahuan mencuri. Petinggi pondok itu pun tidak menyadari laporan palsu dari petugas keamanan tersebut. Sampai suatu ketika keluarga dari Herlina datang ke pondok pesantren untuk memverifikasi keberadaan anaknya yang lama tidak pulang itu. Namun orang tua Herlina terguncang ketika mereka menemukan sebuah kuburan kecil di sudut pondok pesantren. Dengan hati yang berat mereka mulai menggali dan tak lama kemudian kebenaran yang mengerikan terungkap. Herlina yang mereka cintai telah meninggal dunia dan dikubur secara diam-diam oleh petugas keamanan pondok. Ketika duka mendalam keluarga Herlina, rasa amarah pun mulai tumbuh. Mereka merasa dihianati oleh pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak mereka.
Tidak terima dengan kejadian ini, keluarga Herlina memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan. Orang tua Herlina yang diliput dendam pun mencoba membawa jasad Herlina ke dukun untuk dihidupkan kembali. Dukun tersebut merupakan salah satu dukun tersakti di daerah itu yang mengaku bisa menghidupkan jasad Herlina kembali. Si dukun berpesan agar setiap malam Jumat Kliwon hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Suasana di pondok pesantren semakin tegang ketika Herlina kembali. Teman-temannya yang awalnya terkejut dengan kepulangannya yang tiba-tiba menjadi semakin cemas melihat perubahan yang mencolok pada Herlina. Wajahnya yang pucat, matanya yang kosong, dan ketenangan yang menyelubungi dirinya menimbulkan ketidaknyamanan di antara santri lainnya. Banyak teman yang melaporkan jika Herlina sering keluar dari kamar setiap malam Jumat Kliwon dan tidak diketahui keberadaannya. Rahasia gelap mulai terkuak ketika teman-teman Herlina melaporkan perilaku anehnya. Malam Jumat Kliwon menjadi momen yang menakutkan bagi mereka, karena Herlina terlihat sering keluar dari kamar tanpa jejak. Suasana di kamar pesantren pun semakin menyeramkan. Ketenangan malam itu terganggu oleh kehadiran Herlina yang hanya diam terpusat di sudut kamar. Mereka sering mencium aroma busuk dari tas Herlina. Karena rasa penasaran teman-temannya, akhirnya membuka tas tersebut dan menemukan banyak darah di dalamnya. Herlina pun tidak berbicara dan sering mengganggu temannya saat sedang sholat. Suatu hari, kecemasan merambah di kalangan santriwati ketika salah seorang di antara mereka mengakui kehilangan sebelah sendalnya. Anehnya, tidak lama setelah pengakuan itu, sang pemilik sandal tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dengan cepat. Isak tangis dan kesengsaraan melanda pondok pesantren, tapi kejadian lain mulai muncul lagi. Ada dugaan sandal yang hilang itu digadang-gadang telah menjadi tumbal oleh sosok yang menghantui pesantren itu. Setiap santriwati yang kehilangan sandal pada malam itu menjadi potensi korban. Anehnya, kematian-kematian itu terjadi hanya pada malam Jumat Kliwon. Hampir semua korban yang mati itu adalah santri-santri yang pernah membuli Herlina. Puncaknya adalah ketika Herlina meminta temannya untuk mengantarkan dirinya ke kamar mandi. Awalnya mereka mengantarkan Herlina seperti biasa mereka menemani santriwati lainnya. Tapi sudah hampir 2 jam Herlina tidak keluar dari kamar mandi. Merasa ada yang aneh, santriwati yang menemani Herlina pun memaksa untuk membuka pintu kamar mandi itu. Tapi bukannya Herlina yang mereka temukan, melainkan sosok hantu wanita berpakaian merah dengan gigi taring yang tertawa. Orang-orang yang mendobrak pintu tersebut akhirnya berlari ketakutan dan melaporkannya ke Pak Kiai. Saat itulah petugas yang menguburkan Herlina mengaku bahwa sebenarnya dia melihat kematian Herlina dan telah menguburnya. Yang Kiai sadar bahwa ada seseorang yang bermaksud tidak baik dan mengisi tubuh Herlina dengan sosok jin. Yang Kiai pun mencari jalan untuk meruqyah Herlina setelah meminta maaf dan menyampaikan kepada kedua orang tua Herlina. Sang Kiai mengakui kesalahan mereka yang telah lalai dalam mengurus anak yang dititipkan kepadanya. Namun dia juga menjelaskan bahwa perbuatan kedua orang tua Herlina tidak dapat dibenarkan. Hal itu hanya akan membawa dampak buruk bagi mereka dan Herlina. Mereka pun sepakat dan meruqyah Herlina hingga jin yang berada di tubuhnya untuk pergi selamanya. Ritual yang dilakukan tiap malam Jumat Kliwon untuk ngasih darah seperti perintah dukun itu pun dihentikan. Tangisan pun pecah ketika tubuh Herlina tak lagi bergerak. Namun setidaknya kali ini kedua orang tua Herlina bisa sedikit lega setelah melihat anaknya dimakamkan dengan layak. Ada berbagai versi kisah tentang sosok santri Herlina ini. Salah satunya adalah yang saya ceritakan ini. Kisah ini menyebar dengan cepat di wilayah Lamongan saat itu dan sempat menjadi momok menakutkan bagi para santri.
Percaya atau tidak itu saya serahkan kepada kalian. Namun menurut saya ada pelajaran yang dapat kita tarik dari cerita tentang sosok Herlina ini. Selesai. Terus ikuti channel berita horor ini dan ikuti terus kisah-kisah horornya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak kehilangan cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.